Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 SMP Darussalam, kita bertemu lagi di pertemuan yang ketiga. Pada kesempatan kali ini sudah masuk bulan Agustus, sudah masuk awal bulan ya. Namun mudah-mudahan masih tetap semangat, tidak mengurangi rasa semangat belajar kita walaupun belajarnya di rumah. Anak-anak ibu melanjutkan materi yang kemarin masih berkaitan dengan tentang seni lukis dan seni patung. Namun ibu ingatkan pada pertemuan yang ketiga kali ini akan disertakan dengan penugasan. Karena kita sudah pertemuan ketiga, nanti akan ada tugas di akhir video ini. Untuk itu, ibu mohon videonya disimak dengan baik, materinya diperhatikan, dan tugasnya dikerjakan. Namun sebelum ibu menjelaskan materinya, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, anak-anak ibu, silakan disimak penjelasan materi berikut ya. Oke, materi yang ketiga yaitu masih berkaitan tentang seni lukis dan seni patung. Kita masuk ke jenis-jenis seni lukis. Kemarin sudah dijelaskan bahwa lukisan itu merupakan gambaran dua dimensi yang berupa garis, kemudian garis, gambar, kemudian bentuk yang dijadikan satu dalam kertas kemudian diberi perindah atau diberi warna agar indah. Nah, berdasarkan cara pengungkapannya, aliran gaya lukisan itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu representatif, yang kedua deformatif, dan yang ketiga non-representatif. Jadi non-presentatif. Jadi penjabaran dari masing-masing di bawah ini. Kita lihat ya. Satu, yang pertama representatif. Lukisan representatif itu seperti apa sih? Seni rupa yang representatif itu adalah menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Jadi seni rupa yang termasuk representatif itu yang benar-benar berada di alam gitu ya, seni lukisnya. Nah, seni lukis representatif itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama namanya naturalisme. Artinya seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Misalnya kita gambar pohon kelapa, pemandangan alam, pokoknya yang berkaitan yang ada di alam, dataran tinggi, misalnya pegunungan dan yang lain. Itu namanya lukisan naturalisme atau sesuai dengan keadaan alam ya. Yang kedua ada yang namanya realisme. Realisme itu aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Jadi kalau tadi naturalisme sesuai dengan keadaan alam, kalau realisme sesuai dengan objek yang akan digambar. Jadi misalnya mau gambar apa nih? Misalnya mau gambar perumahan gitu ya, ternyata perumahannya perumahan kumuh. Berarti yang digambar, kalau realisme, maka yang digambar adalah perumahan kumuhnya sesuai dengan kenyataan hidup ya. Yang terakhir, yang ketiga, tipe yang ketiga namanya romantisme, yaitu aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner atau menceritakan dahsyatnya atau kejadian yang didramatisir, jadi lebay gitu ya kalau bahasa kita. Nah, biasanya kalau romantisme tidak harus tentang seni lukis romantisme tidak harus berkaitan dengan tema tentang cinta, enggak, tapi bisa juga segala sesuatu yang sifatnya berasal dari imajinasi seseorang. Jadi kita punya pikiran atau punya ide menggambar, kemudian kita tambahkan atribut lain atau hiasan lain di gambar tersebut. Misalnya gini, kita menggambar seorang pria misalnya supaya terlihat gagah atau terlihat wibawa, maka kita menambahkan kumis misalnya, atau kita menambahkan jenggot agar wajah lukisan tersebut terlihat gagah gitu ya. Nah, itu namanya romantisme atau imajiner, sesuai dengan imajinasi yang kita miliki. Kalau bahasa kita mungkin lebay gitu ya gambarnya. Nah, kemudian yang kedua, tipe deformatif, yaitu perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar. Aliran yang tergolong dalam gaya deformatif adalah yang pertama ekspresionisme, ekspresi, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Jadi kalau deformatif tuh kita udah gambar sebenarnya, sudah buat lukisannya, namun perlu ditambahkan atau perlu menghasilkan bentuk baru dari bentuk yang sudah ada tanpa menghilangkan bentuk asli. Misalnya tadi kita sudah menggambar
pria yang gagah gitu ya. Nah, lalu pas kita ngelihat asli dari gambaran kita tersebut, kita tiba-tiba terpikir, oh nggak sama dengan objek aslinya. Nah, kalau ekspresionisme menggambar tersebut sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa. Jadi orang yang ngelukis itu sesuai dengan keadaan dia gitu ya saat melihat hasil karyanya. Jadi benar-benar ya ekspresinya seperti apa? Apakah pria yang gagah itu tersenyum gitu ya ekspresinya atau tetap diam? Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambaran sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Sewaktu melukis, misalkan yang dilukis adalah pemandangan atau kota gitu ya, gampang kota deh, kita gambar kota, suatu kota misalnya. Nah, kesan kita saat tinggal di kota itu seperti apa? Ya, misalnya pas lagi jalan-jalan ke luar negeri atau ke luar kota, kita diam di tempat tersebut sehingga kita merasa benar-benar berkesan kota tersebut. Nah, kesan saat kita melihat kota tersebut itulah yang dilukis, namanya impresionisme ya. Yang ketiga, surrealisme, yaitu seni lukis yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi. Pelukis mengabaikan bentuk secara keseluruhan, kemudian mengolah sedemikian rupa bagian tertentu objek untuk menghasilkan kesan tertentu. Ngayal. Ya, kalau bahasa kita tuh menghayal dulu, baru dituangkan dalam bentuk lukisan. Nah, tergantung kita menghayalnya seperti apa bentuknya, gitu ya. Yang terakhir ada yang namanya kubisme. Aliran seni lukis yang gambarnya berupa bidang segi 4 atau bentuk dasarnya kubus. Kalau kamu pernah lihat gambar 3 dimensi, 4 dimensi, nah ini salah satu contoh lukisan kubisme, ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, non representatif. Ciri seni lukis non presentatif. Apa itu? Yaitu bentuk yang sulit untuk dikenal, abstraksi, atau hanya orang-orang yang memiliki jiwa tertentu yang mengerti sebenarnya maksud lukisan itu apa gitu ya. Bentuk dasar gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya berupa susunan dari garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilah dengan garis-garis tegas. Gaya ini dipelopori oleh Amri Yahya, Fajar Siddiq, Bud Mohtar, dan Sadali. Jadi ini tokoh-tokohnya yang di bawah ya. Sebenarnya yang tadi juga sama tokoh-tokohnya mereka-mereka ini gitu ya. Nah, jadi kalau non representatif itu memang suatu gambar atau suatu lukisan yang perlu daya tangkap, daya nalar lebih untuk melihat lukisan tersebut, gitu ya. Kenapa? Karena sudah meninggalkan bentuk aslinya, sudah tidak lagi meninggalkan bentuk aslinya. Contoh kayak tadi misalkan menggambar sebuah kota. Nah, kalau non representatif berarti kota tersebut tuh sudah dirubah, gitu ya, sudah dibuat sedemikian rupa sehingga susunan dari garis, bentuk, bidang, dan warna kota tersebut itu sudah berubah, gitu ya. Seandainya kita mau gambar kota kumuh, nah itu sudah jadi kota yang modern bisa aja gitu ya. Biasanya kalau non representatif ini dipakai untuk lukisan gaya iklan ya. Nah, tema seni rupa murni. Nih kamu boleh milih nanti ya. Temanya bisa antara hubungan antara manusia dengan dirinya. Contohnya misalkan potret dirinya sendiri sebagai objek, kayak waktu gambar model dan gambar ilustrasi kita kan ibu kan waktu itu menugaskan untuk menggambar teman sebangku gitu ya. Nah, itu hubungan antara manusia dengan dirinya. Jadi bisa gambar wajah sendiri, melukis wajah sendiri. Hubungan antara manusia dengan manusia lain menggunakan objek asli, misalnya seperti istrinya, anak-anaknya, orang tua, saudara, teman, tetangga, atau orang dalam pikirannya. Ini orang, masih temanya orang gitu ya, antara manusia satu dengan manusia yang lain. Kayak kemarin kamu gambar teman sebelahmu gitu ya. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Bisa pemandangan, gunung, laut, sungai, sawah, hutan, dan lainnya gitu ya. Nah, bisa juga binatang yang dijadikan objek alam. Kemudian bisa hubungan antara manusia dengan benda. Benda yang berbentuk silindris. Silindris itu bulat ya. Kubistis, organis, atau bentuk bebas seperti gelas, guci. Nah, ini temanya. Nanti kamu bisa pilih maunya yang mana. Yang selanjutnya adalah hubungan antara manusia dengan aktivitas, kegiatan, misalnya menari, gambar penari gitu ya, atau melukis orang sedang membajak sawah, berburu, dan yang lain. Terakhir, hubungan antara manusia dengan alam hayal yang tadi sering disebut dengan surrealisme, menghayal dulu baru dilukis gitu ya. Nah, kamu menghayalnya apa nih gitu. Nah, silakan dilukis hasil imajinasi kamu gitu ya. Jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Nah, lukisan itu macam-macam. Ada yang namanya lukisan mozaik.
Mozaik itu berarti ditempel, udah dipecah-pecahin dari kaca boleh, kalau kita kan nanti tugasnya itu tetap menggunakan lukisan biasa, jadi nggak mozaik ya. Kalau mozaik ini kita harus ketemu, nah harus latihan bareng gitu ya. Itu jadi sudah digunting-gunting, sudah dipecah-pecahkan, kemudian ditempel lagi menjadi satu, itu namanya mozaik. Bisa juga lukisan kaca, ini adanya dikembangkan pada zaman gotik di Eropa, jadi buat arsitektur gitu ya, bukan buat kita nih. Kemudian yang ketiga, lukisan cat minyak atau plakat. Medianya adalah kanvas. Dalam pemakaiannya, cat lebih dahulu dicampur dengan licin atau oli. Ini untuk yang biasanya di papan buat plakat gitu ya. Nah, kemudian lukisan cat air. Nah, kalau ini kita boleh nih, kamu boleh menggunakan cat air nanti. Jadi nggak apa-apa, nggak boleh pakai krayon, boleh pakai. Lebih bagus memang yang sebenarnya menggunakan cat air gitu ya. Nah, kemudian akrilik, lukisan dengan bahan-bahan akrilik yang menghasilkan warna-warna yang cerah. Yang terakhir lukisan batik, yaitu menutupi dengan kain, lilin atau malam batik. Ngebatik tahu ya. Nah, ngebatik itu bagian dari lukisan. Oke anak-anak ibu, teknik berkaryanya yang pertama memunculkan gagasan. Jadi nanti setelah ini akan ada tugas. Yang pertama kamu harus memunculkan gagasannya. Kamu mau lukis apa? Mau gambar apa? Temanya apa? Ya. Setelah itu bikin sketsanya dulu. Jadi jangan langsung di kertas yang akan dikumpulkan. Buat sketsanya dulu, pakai pensil, digambar bentuknya. Misalkan mau gambar apa nih? Misalnya mau gambar kucing, nah dibuat dulu sketsa kucing itu seperti apa, kakinya seperti apa, kepalanya seperti apa gitu ya. Kemudian yang ketiga baru menentukan medianya. Ingat media yang digunakan adalah kertas. Kertas buku gambar A3 yang kelas 8 masih boleh dipakai. Jadi medianya adalah kertas, dan untuk yang dikumpulkan nanti dibuat kertas satu lembar aja ya. Boleh nanti buku gambarnya di apa namanya, disobek selembar untuk dikumpulkan gitu ya. Nah, yang keempat baru menentukan teknik. Kamu mau pakai teknik apa? Teknik yang cat minyak atau cat air. Nah, untuk teknik biar seragam, biar sama, Ibu tidak membolehkan menggunakan selain cat air, spidol atau pensil warna. Jadi hanya boleh menggunakan pensil warna, cat air, krayon atau spidol. Jadi nggak boleh pakai cat gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Dan yang terakhir baru diwarnai dan disempurnakan lukisannya. Jadi kalau sudah muncul gagasannya, dibikin dulu coret-coretannya atau bikin sketsanya, gambarnya di mana, kemudian teknik yang digunakan maunya apa, baru diwarnai dan sempurnalah lukisannya. Itu ya, kayak penjelasan materi tentang seni lukis sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Oke, gimana tadi penjelasan materinya? Sudah cukup jelas ya? Nah, materi tadi sekaligus mengakhiri tentang materi seni lukis. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas seni patung. Adapun untuk teknik tugas, kamu harus membuat 2 rangkap. Yang pertama, tugas dibuat dalam bentuk upload nilai di Google Form yang linknya sudah dikirimkan oleh Ibu. Kemudian satu lagi, tugasnya harus disertakan atau dibuat di buku gambar atau di kertas gambar, kemudian dikumpulkan di sekolah di jadwal atau di waktu yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Jadi ditahan dulu yang sudah digambar, tidak perlu langsung buru-buru dikumpulin ke sekolah. Nanti akan ada tanggal atau ada waktu, kamu disuruh mengumpulkan tugas tersebut ke sekolah. Jadi misalkan disuruh tanggal 16 Agustus kumpulkan tugasnya. Nah, kamu sudah siap dengan tugas gambar tersebut, dengan tugas lukis tersebut. Kemudian lukisanmu silakan dibawa ke sekolah. Nah, untuk tugas lukis, temanya bebas. Silakan memilih tema lukis yang tadi sudah dijelaskan dari berbagai macam lukisannya. Nanti media yang digunakan pun bebas, tapi tetap harus menggunakan media kertas. Artinya tidak boleh menggunakan media papan, kemudian kayu dan yang lain. Jadi tetap menggunakan media kertas. Hanya temanya yang bebas. Ya, oke anak-anak ibu. Demikian pertemuan kita kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Jika ada yang kurang dipahami bisa langsung bertanya ke ibu atau bertanya lewat wali kelas kamu masing-masing. Jika video ini masih ada yang belum dipahami, kamu bisa langsung WA ke ibu atau WA ke wali kelas kamu agar disampaikan ke ibu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.